rusak, guys. Lalu tak resi saudara yang di luar. Ternyata puji Tuhan itu kayu jati hebat. Enggak keropos gas. Jadi cuma dilewati sarangnya rayap gitu ya. Ada tanahnya itu, dalamnya rayap. Setelah tak resi saudara, orang bolong blas. Tapi saya tiba-tiba khawatir. Ojo itu jerone ono. Tak buka betul saudara, di dalam juga ada rayap. Tapi kayu jatinya aman. Enggak kalong blas. Itu jati pilihan. Nah, setelah itu barang-barangnya dikeluarkan saudara. Ada yang sudah entek, pangan rayap. Lalu saya bersyukur sama Tuhan, beberapa kaos saya yang baru, saudara, yang masih plastikan, hijau utuh. Wih, bojoku ini sampai ngomong, ini tukune tahun biru. Masih plastikan. Saya berpikir, Pak, kaosku hijau, tak unggul. Saudara tahu, luarnya bagus. Saudara. Ketika plastik tak buka, kaos tak ambil. Jadi saya ngarepe tok, jerone itu wis. Nah, itu ikat pinggang. Saudara, kita bisa menjadi atau mengundang kekaguman kalau kita melekat kepada Tuhan, berikat pinggangkan kebenaran. Maka itu membuat kita kuat, membuat kita ternama, membuat kita jadi umat milik Tuhan, lalu membuat kita terpuji, dikagumi, menjadi aksesoris. Amen. Sudah kuat, jadi demonstrasi. Demonstrasi bukan demo itu ya, tetapi menunjukkan, membuat orang Satu kali saya melempar sebuah posting di grup WA. Apa sih yang membuat orang enggan dan tidak mau pakai masker? Wah, ngeli. Sehingga COVID melambung terus. Guru-guru ini, kalau saudara lihat ya, 28 nanti saya diundang untuk khotbah di Klaten yang sudah saya sampaikan kemarin. Beneran, sekaligus kita bawa surat untuk itu. Saya tahu tadi malam saya dikontak, Pak, Klaten zonanya melambung terus. Minta maaf Pak ya, kami memutuskan ibadah pria dan wanita PPK, Persekutuan Pria Kristen, dan PWK, Persekutuan Wanita Kristen, ditunda. Goro-goronya apa saudara? Yaitu melambung. Melambungnya kenapa? Nah itu, tidak mau melekat kepada undang-undang pemerintah. Saya lempar itu, tidak ada yang jawab, saudara. Padahal, saudara, di postingan lain, saudara, saya sebetulnya pengen memasukkan itu, tapi wis paling semua sudah baca. Saudara tahu, sekarang ini masker itu bukan saja menjadi alat pengaman kita, tetapi juga menjadi aksesoris. Kapan-kapan saya tak beli, lalu ketika ibadah tak pakainya ya. Saudara tahu ada masker yang lukisannya mulut yang menganga. Teman saya pendeta Ishak Pel tuh pelayan Tuhan. Dulu tak pikir Pel tuh mungkin dia pensiunan
Pembantu Letnan 1 gitu ya. Ternyata pelayan Tuhan. Pakai itu saudara. Jadi kalau orang nganggo masker, kayak mengengek, gitu gini. Padahal itu masker. Dan ada banyak hiasan, saudara. Kemarin saya pakai masker dan saya bilang, aku kok suruh pakai ini? Ada gambarnya beruang, gitu. Ya, jadi itu jadi aksesoris. Kita bisa menarik atau mengundang kekaguman kalau kita berikat pinggangkan kebenaran. Amin. Melekat dengan Tuhan. Jangan ditaruh di pinggir sungai, di celah-celah batu. Lama-lama apa kayaknya rusak itu namanya apa? Usang. Usang. Orang jadi gombal toh, tapi muprul gitu ya. Ketika dipakai, kaosku itu logonya cetok apik. Begitu kalau plastiknya tak buka, tak tarik, mari kita melekat kepada Tuhan. Ya, sehingga kita terpuji, ternama, terhormat. Efesus 6 ayat 10. Saudara catat itu nanti saya baca yang khusus tentang ikat pinggang. Saudara baca Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Perlengkapan rohani. Ayat 14, 13, 14 saja ya. Sepuluh, 13, 14. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Lalu perlengkapan lainnya saudara bisa baca sampai ayat yang ke-20. Berikat pinggangkan kebenaran. Selama kita pakai ikat pinggang kebenaran, Yeremia tadi berkata, menjadi umat terpuji, terhormat, ternama, mendatangkan kekaguman. Amin. Amin. Jadi itu aksesoris saudara. Kita kuat, tapi sekaligus orang melihat, wih, gitu ya. Ya, sekarang yang keempat, mengundang ibadah. Orang lalu jadi kagum, nih, kok iso ya? Terus tertarik kemana? Ke ibadah kita. Oh, ternyata orang Kristen. Ingin ngerti, ya, ingin ngerti.
Satu kali ada seorang yang mendengar, saudara, ibadah Kristen itu disiarkan sangat sadis. Mereka itu dalam waktu-waktu tertentu itu makan perjamuan Tuhan loh. Ada daging, mereka makan daging mentah itu, ada darahnya, mereka minum. Dan maaf saudara, gereja setan sudah menerapkan itu apa adanya. Lalu orang ini dari sisi jeleknya pengen ngerti apa bener toh? Tak belok orang Kristen itu apik kok. Bener. Nah ini mereka makan tubuh dan minum darah, makan daging dan minum darah. Orang ini orang andel. Masa aku lihat orang Kristen itu hidupnya bagus kok, aku kagum kok. Jadi dia tertarik pertama karena kagum pada hidup orang Kristen. Kedua, untuk membuktikan omongannya wong-wong ini benar. Lalu dia ikuti mentok wata jemaat itu, di wata jemaat ada minggu depan ada perjamuan Tuhan, persiapkan diri saudara. Minggu itu dia datang. Saudara, nah dia lihat, oh ternyata itu ngaco ngomong itu. Yang dimakan roti kok, yang diminum air anggur kok. Dan ketika dia mengikuti ibadah itu, saudara, apa? Pengalaman pribadinya. Terjadi. Mari hidup kita seperti ini. Sudah kagum, lalu orang tertarik untuk ikut ibadah. Mari kita baca ayatnya, Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Ini ada pujiannya. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kita baca ayat pasal 60 Yesaya ayat 1 sampai 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Perhatikan ayat 3, saudara. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang. Tertarik untuk apa? Ibadah. Saudara, itu luar biasa.
Lalu coba kita baca ayat 19 dan 20. Yesaya 60. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Saudara, Pak sahabatnya berduyun karena apa? Melihat terang bagi kita. Matahari tidak lagi menjadi penerang. Saudara, saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi saya sendiri sempat kaget ketika membaca sebuah tulisan ilmiah yang memprediksi, meramalkan pada suatu saat matahari sudah kurang panasnya, kurang cahayanya. Sekarang kita masih kepanasan, kan? Tapi memang dalam kitab Wahyu itu sudah dinubuatkan. Saudara, dan bagaimana perasaan kita kalau matahari sudah tidak bersinar lagi? Saudara bisa bayangkan ketika lampu mati. Wow, itu baru lampu. Sudah tidak akan orang dapat masuk ke tempat yang gelap. Tetapi bagi kita nanti, matahari kita adalah Tuhan. Ada dalam hidup kita, menerangi kegelapan. Dan saudara tahu, di tengah-tengah kegelapan, orang pasti cari sumber terang. Amin. Ya, pasti. Ibadah kita nanti akan menjadi terang, sehingga orang-orang datang. Amin. Mari kita rindu itu, saudara. Tuhan akan terus melengkapi kita, sehingga kita semakin menarik. Tetapi biarlah poin-poin ini menjadi perenungan kita, dan kita memasukinya, merindukannya, dan mengalaminya. Mari kita baca beberapa ayat, saudara, dari Yesaya 60 itu. Ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat 7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu.
Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ayat 9. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Tuhan mengagungkan saudara, lalu membuat orang-orang tertarik datang. Saudara perhatikan ada nama Kedar dan Nebaioth. Ada banyak penafsir nubuat yang menyatakan nama Kedar dan Nebaioth ini menggambarkan sekelompok orang yang sangat-sangat anti Tuhan. Mereka bertuhan, tapi anti Tuhan Yesus. Tapi nanti mereka akan datang. Amin. Dan saya sudah melihat, dari kelompok orang-orang ini sudah banyak yang dijamah Tuhan. Amin. Saya ikut beberapa kali pertemuan gereja-gereja Indonesia seluruh dunia di beberapa tempat. Yang pertama di Los Angeles, yang kedua di Semarang, yang ketiga di Solo, di tempatnya Pak Kris GUP. Ya, itu adalah gereja-gereja Indonesia di seluruh dunia yang yakin. Karena apa? Indonesia adalah negara yang paling banyak penduduknya, maaf, menurut nubuatan ini dipercaya sebagai Kedar dan Nebaioth. Dan dari mereka sudah banyak yang datang kepada Tuhan, beribadah kepada. Amin. Saudara, sudah banyak yang bertobat diam-diam. Jadi mengundang ibadah. Lalu kita sudah membaca itu, mereka mempersembahkan di rumah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengagungkan kita. Kalau kita kembali ke permulaan, menghiasi kita, mempercantik kita. Ini mengagungkan kita, membuat kita jadi agung, membuat orang kagum, dan mereka datang beribadah. Ya, yang terakhir, selesai dong. Mengundang komitmen. Komitmen itu persetujuan bersama dan terikat dengan persetujuan. Komitmen itu perjanjian yang disepakati dan dilakukan terus-menerus. Itu komitmen. Saudara, mengundang persetujuan, mengundang komitmen. Mari kita baca Yesaya 49. Saya sengaja ambil perjanjian lama
lalu mengkaitkannya dengan perjanjian baru. Yesaya 49 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku. Dimulai dengan hamba. Hamba itu adalah seseorang yang menyerahkan kebebasannya kepada otoritas di atasnya. Berarti dia setuju mengikuti yang di atas dia. Itu hamba. Perwira Romawi yang hambanya sakit minta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Luar biasa toh? Perwira memperhatikan hambanya. Saya yakin hamba itu pasti hamba yang betul-betul menyenangkan hati perwira itu. Sebab kalau tidak, saudara, apa urusannya hambanya sakit sampai minta Yesus menyembuhkan dia? Cukup ke puskesmas saja, gitu ya. Orang usah rumah sakit besar, apalagi Tuhan Yesus. Orang usah. Atau dikasih pil aja apa yang paling murah, yang paling baik. Saya yakin hamba itu orang kepercayaan perwira ini. Kenapa hamba ini bisa menjadi orang kepercayaan sehingga sangat diperhatikan oleh atasannya, seorang perwira Romawi? Karena saya yakin hamba ini betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Lalu ketika Yesus mau datang menyembuhkan, apa kata hamba itu? Hamba itu berkata begini, "Nggak usah, Tuhan, cukup engkau berkata saja." Karena, perhatikan kata-kata perwira. Dan dari situ saya ngerti bagaimana dia memperlakukan hambanya itu. Saya ini seorang perwira. Di atas saya ada otoritas yang lebih tinggi. Kalau dia berkata, datang, aku datang. Kalau dia berkata, lakukan ini, aku lakukan itu. Dan seorang perwira, saudara tahu tentara itu komitmennya kuat banget, saudara. Bahkan ketika perang, ada benteng yang harus dihancurkan, tetapi harus ada orang yang mau dan berani masuk ke dalam. Lalu dia berkata kepada dua prajuritnya, "Kamu berdua bawa bom, masuk ke benteng itu." Masuk. Itu tentara. Maka perwira ini berkata, di atasku ada yang lebih tinggi. Kalau dia ngomong A, aku lakukan A. Dia ngomong B, aku lakukan B.
Dan kalau itu diterjemahkan, kalau toh aku disuruh masuk ke sarang musuh, aku masuk. Lalu apalagi? Di bawahku ada bawahanku. Kalau aku mau datang, orang itu datang. Kalau aku mau pergi, orang itu pergi. Artinya saudara, hamba itu termasuk yang dia katakan, di bawahku ada. Berarti hamba ini punya komitmen yang sangat kuat kepada perwira ini. Sama seperti perwira ini punya komitmen yang kuat kepada atasan. Sehingga dia berkata, Tuhan tidak perlu ke sana. Tuhan cukup ngomong saja. Katakan sepatah kata, maka hamba itu sembuh. Artinya apa? Dia menempatkan Yesus sebagai komandannya yang paling tinggi. Cukup ngomong saja. Tidak usah susah-susah datang. Artinya dia percaya bahwa firman Tuhan diucapkan dimanapun, jarak jauh kayak apapun, kondisi kayak apapun. Kalau Tuhan berkata-kata A, maka terjadi A. Amin. Wow. Maka Yesus eling-eling. Aku belum pernah lihat iman seperti orang ini. Dan dia ngomong, sudah sembuh. Itu komitmen. Saudara, kita bisa menarik orang banyak datang kepada Yesus kalau kita punya komitmen seperti itu. Dan Tuhan berkata, terlalu sedikit bagimu hanya menjadi hamba-Ku. Lalu untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara, Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Kalau kita punya komitmen sebagai hambanya, seperti yang saya gambarkan dengan hidup perwira Romawi tadi, maka Tuhan berkata, tidak cukup cuma itu dong. Aku akan angkat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menegakkan apa tadi? Suku-suku Yakub mengembalikan orang Israel. Tuhan akan mengangkat kita. Tadi salah satu pujian berkata, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan mengangkat kita, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan. Komitmen, persetujuan, ya Tuhan katakan sesuatu, aku akan melakukan. Maka saudara tidak hanya akan menjadi hamba, tetapi Tuhan akan mengangkat saudara menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan menegakkan orang, mengembalikan orang. Saudara, lalu beberapa ayat penutup. Matius pasal 5. Saya sudah pernah sampaikan ini di doa pengerja. Di Matius 5 atau kita lompat aja dulu, jangan Matius 5 dulu, kita baca ini Kolose 3 ayat 23.
Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang paling mendasar, saudara, komitmen. Kalau kita bisa melakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia, maka saya yakin saudara akan punya komitmen yang kuat. Gak mudah berhenti di tengah jalan. Dia apa saja. Ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, maka kita melakukannya seperti kata itu. Kemarin saya kasih contoh, ketika saudara marah, ini contoh jelek, saudara. Lalu saudara kepengen melabrak, saudara pengen datang kepada orang itu, lalu pukul, lalu saudara sudah datang, sudah berangkat, sudah kemot, sudah mau meledak, tangan sudah genggam, begitu ketemu tak jual. Lalu ingat ayat ini, lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Maka saudara mulai pikiran saudara, mulai terkotak, seperti kepada Tuhan. Mulai mikir, berarti saya tak labrak ketika aku ngomong seperti kepada Tuhan. Mulai mikir saudara, mulai mikir, apa pantas? Terus tangan kan sudah wah, wis aku montak, wis puas ngomong, dia meh nyocok. Ngomongnya di kasar ngomong ini, ya, meh nyocok, bacok, kakean bacok. Wah, sudah. Lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan, juga seperti kepada Tuhan, di atas Tuhan. Kalau firman Tuhan menjadi ikat pinggang kebenaran, saya yakin, karena saya ngalami, orang situ, orang pantes, mosok aku ngomong-ngomongin Tuhan, bacok Tuhan, kurang aja orang. Ya Tuhan, maaf Tuhan, ya situ, di atas Tuhan. Karena apa? Komitmen. Segala sesuatu yang aku lakukan itu seperti kepada Tuhan. Lalu sebaliknya saudara, Tuhan mempersamakan kita itu sederhana. Apa yang kamu lakukan kepada orang yang lebih hina dari aku, itu sama seperti engkau melakukan kepadaku. Dua ayat ini ketemu, saudara. Pada waktu permulaan kita nyinggung ini, saya katakan, kita mencari Tuhan, maka kita akan ketemu. Lalu Tuhan mencari orang berdosa, podo mencarinya. Ketemu enggak? Ketemu. Saya sampai kasih perumpamaan, saya cari Pak Parno. Pak Parno juga pas mau cari aku. Gampang ketemu enggak? Gampang. Tapi sebaliknya, kalau Pak Parno cari aku, terus aku dia lagi bonduk sama aku, sama Pak Parno, aku mau ditemui. Nah, nanti Pak Parno datang ngomongin aku mau. Ini urungan saudara, urung deng. Bojoku ngomong, kok aku ngomongnya piye? Aku tak ngomong kayak bocah cilik itu ya, Pak Parno. Bojoku ngomong bojoku ora ono.
mudeng, saudara. Itu aja. Ketemu enggak? Enggak akan ketemu, saudara. Tapi kalau dua-dua mencari ketemu. Tapi ketika saya ngomong gitu, ngomong ya, aku ngomong. Terus aku eling ayat ini. Lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Jadi Tuhan, Pak Parno teko, lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Lalu aku ngomong, Tuhan, aku ngomong, Tuhan, aku lagi gak benar. Kamu gak melek, saudara. Dapat melek kalau berpegang pada kebenaran firman. Para sipil. Nah ini saudara, yang kita lakukan seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Berarti setiap kita melakukan sesuatu seperti kepada Tuhan, lalu Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan kepada orang yang lebih hina dari aku, seperti kamu lakukan kepadaku. Ketemu enggak? Kita mau melakukan sesuatu seperti kepada Tuhan, Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan kepada seseorang seperti kepada ketemu. Connect. Dan saya yakin kalau kita sudah bisa seperti itu, saudara, tidak ada yang bisa menghalangi kita beribadah. Tidak ada yang bisa menghalangi kita memuliakan Tuhan. Karena kita lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Lalu ayat perbandingan. Filipi pasal 2. Di dalam buah pengerjaan saya menjelaskan lebih rinci, ya. Filipi pasal 2. Ayat 14 sampai 16. Ketemu ayat terakhir. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sudah seperti kepada Tuhan. Tapi ada bersungut-sungut, saudara. Wah, tapi harus lalu melakukannya sambil. Nah, ini melengkapi, saudara. Ketika melakukan sesuatu seperti kepada Tuhan, maka harusnya kepada Tuhan itu kita juga melakukannya tidak dengan bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Saudara tahu kenapa generasi Israel yang keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan mati semua di padang belantara, kecuali Kaleb dan
rusak. Kenapa? Bersungut-sungut. Musa saja maaf, yang dikenal sebagai yang paling sabar. Ketika mereka bersungut-sungut minta air karena kehausan, Tuhan berkata, berkatalah kepada gunung batu atau batu gunung, keluar air, keluar air. Pertama dia ngomong, keluar air, keluar. Esok bener diulangi lagi, orang Israel bersungut-sungut lagi. Lalu Tuhan berkata, ngomong pada gunung batu seperti dulu. Musa pada waktu itu melakukannya, saudara, tidak salah. Tapi rupanya karena ketularan itu bersungut-sungut sepanjang 40 tahun. Coba saudara hidup dengan seseorang 40 tahun bersungut-sungut terus. Mereka yang bisa kok bimbing atau saudara yang ketularan bersungut-sungut? Pertanyaannya ini. Musa loh, sing sabar, luar biasa. Kali itu tidak lulus, saudara. Oh, orang ngomong deh batu, saking jengkel, dipukul itu batu pakai tongkat. Itu baru itu komen dua. Air keluar, keluar. Nah aku jadi Tuhan tuh, wah kok jono batunya orang tak tolong batunya. Tapi Tuhan luar biasa, tetap keluar itu karena memang dibutuhkan oleh orang Israel. Tapi Musa, akibatnya apa? Musa, kamu tidak akan masuk tanah-tanah. Naik ke Gunung Nebo, ya Musa mati di Gunung Nebo. Tapi orang mlebu neraka, saudara, mayatnya hilang, tidak ditemukan. Kenapa? Karena khawatirnya kalau mayatnya ketemu, wah dijadekno berhala sama orang Israel. Jadi diangkat setelah mati. Buktinya apa? Ketika Tuhan Yesus dipermuliakan di gunung, dilihat oleh Petrus, Yohanes, dan Yakub, ada dua orang tuh ngomong-ngomong sama Yesus. Si murid-murid ini berkata, itu Elia dan Musa. Tapi Musa waktu itu entek kesabarannya, melakukan seperti perintah Tuhan, seperti kepada Tuhan, tapi dengan bersungut-sungut. Saudara, hanya dua tanda komitmen kita kepada Tuhan. Dan saya juga baru nangkep ini beberapa bulan ketika mempersiapkan khotbah ini. Saya nangkep, oh itu prinsip komitmen itu. Yang lain-lain akan mengikuti. Aturannya gereja, aturannya apa, aturannya pemerintah, kita ikuti. Itu prakteknya yang kecil-kecil. Tetapi patokane nek iki iso, kabeh mesti iso. Komitmen itu apa? Cuma dua. Lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Yang kedua, lakukan segala sesuatu tidak dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Itu komitmen. Kalau saudara punya ini, yang lain-lain mengikuti. Apa? Saya akan sembuh dari muntungan saya. Saya akan sembuh dari protes-protes saya. Saudara, dulu saya pernah kasih gambaran loh, ketika saya mau bermain dengan teman-teman, mama saya tiba-tiba ngomong, "Cong, itu piane akeh sawange, resi ono." Kapan? Saiki. Aduh, ini teman-teman baru saudara mulai keram, mau karetan. Dan aku jago nih, jadi mereka sangat pengen aku ikut.
ngontok-ngontok. Tapi sekarang orang lain yang mama. Mama saya keras ngajar. Tak lakukan saudara. Piannya, plafonnya bukan seperti ini. Sudah saya saksikan dulu ya. Kawat ditaleni ceret, terus di atasnya kawat dipeleki apa itu bambu yang anyaman itu. Geledek. Ya. Jadi nempel gitu aja. Terus dilabur, bukan dicat saudara. Labur kapur itu. Kalau sekarang kan cat tembok, itu labur kapur. Makin lama makin panggil. Wah, aku melakukan saudara. Seperti kepada mama, kalau perintah mama sudah betul lah. Tapi dengan bersungut-sungut. Saudara tahu sungutan saya itu enggak salah-salah ini. Orang saudara, mukanya enggak mune, tapi mainnya ngersi itu ceduk. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Laburan, kabur, tak jeduk. Ambrol sudah rontok itu. Memang bambunya nggak jatuh, tapi kapurnya itu rontok. Wah, tambah kotor kabur. Harusnya kalau saya cepat-cepat pelan-pelan, nggak bersungut-sungut selesai, aku masih bisa pergi main. Tapi karena jeduk, mamaku bilang, oh, aku terus langsung diparani. Aku nggak ngerti. Langsung oh ya. Terus apa lagi tugas saya? Resi. Orang iso main saudara. Untung aku rasa orang Jawa ngabung. Jadi cuma dua itu komitmen. Kita bisa menarik orang kepada kita, dan kita membuat orang komitmen. Karena kita sendiri komitmen. Amin. Mari kita datang kepada kita. Saudara, Tuhan ingin kita menjadi satu yang menarik. Jangan simpan di batu-batu lalu jadi rusak. Kita bisa menjadi umat yang menarik orang kepada Yesus. Baru kita mohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, kami ingin menjadi seperti itu. Tuhan, kami rindu gereja di mana kami bersekutu ini menjadi gereja seperti ini. Tuhan, saya ingin menjadi pendeta seperti ini, sehingga menarik orang datang kepada. Tuhan, saya ingin menjadi orang percaya, anggota tubuh Kristus seperti ini, sehingga aku mampu menarik keluargaku datang kepada, menarik orang lain datang kepada. Dan itu kehendak Tuhan bagi kita. Kalau kita mau dan itu adalah kehendak Tuhan, maka akan ketemu. Dan Tuhan akan melengkapi kita, mempercantik kita, membuat kita terhormat, terpuji, penuh kuasa, menjadi perhiasan dalam rumah Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada di antara kita yang tidak bisa. Saya mengalami ada hal-hal yang saya merasa tidak mampu dan banyak hal. Ternyata ketika saya mau melakukannya seperti kepada Tuhan, dan mau melakukannya tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantah,
maka ternyata Tuhan memberi saya kemampuan. Dan saya sendiri heran karena saya bisa dengan pertolongan Tuhan. Tidak ada bedanya, kita semua sama. Katakanlah kepada Tuhan, Bapa dalam sorga, terima kasih Engkau hiasi kami, lengkapi kami menjadi umat-Mu yang ternama, yang terpuji, yang terhormat, yang mulia, menarik kekaguman, menarik ibadah, menarik komitmen, menarik rasa ingin tahu, dan menarik bagi orang-orang yang